Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan pengangkatan P3K formasi tahun 2024 yang kabarnya ditunda atau disesuaikan hingga bulan Maret 2026 ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik terkait dengan hal tersebut. Berita atau informasinya membahas berkaitan dengan nasib R2 dan R3 atau mereka para honorer atau tenaga non ASN yang belum diterima sebagai P3K untuk formasi tahun 2024 jika pengangkatan P3K ditunda hingga Maret 2026 ya. Jadi tentunya kan para R2 dan R3 ini berharap agar mereka bisa secepatnya diangkat menjadi P3K walaupun P3K paruh waktu. Tetapi setidaknya mereka sudah ada kepastian hukum, yaitu mendapatkan NI P3K untuk nantinya kemudian bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi kembali. Itu adalah hal yang dijanjikan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Lalu bagaimana jika pengangkatan P3K penuh waktu saja ditunda sampai Maret 2026? Kapan R2 dan R3 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Tentunya kan akan semakin molor. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka para R2 dan R3 yang akan memasuki usia pensiun gitu ya. Bagaimana nasibnya? Apakah mereka tetap akan bisa berpeluang mendapatkan NI P3K atau waktunya sudah berakhir gitu ya? Artinya belum sampai pengangkatan mereka sudah pensiun. Tetapi sampai dengan saat ini saya belum melihat respon dari Kementerian Pan-RB dan juga BKN menanggapi hal ini gitu ya. Tapi jika di logika, kalau mereka sudah memasuki usia pensiun atau akan memasuki usia pensiun sebelum 2026 ya bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan NI P3K. Atau dalam artian statusnya tetap akan menjadi tenaga non ASN atau honorer sampai dengan pensiun. Tetapi semoga secepatnya segera ada respon dari Kementerian Pan-RB maupun BKN menanggapi kegelisahan para R2 dan R3 ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan nasib honorer R2 dan R3 gitu ya. Atau mereka para honorer yang tidak diterima atau belum diterima sebagai P3K untuk formasi tahun 2024 jika pengangkatan P3K ditunda hingga bulan Maret 2026. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengangkatan P3K 2024 dari honorer Maret 2026. Nasib R2 R3 tua di ujung pensiun. Kita coba bacakan ya. Pengangkatan P3K 2024 dari honorer akan dimulai Maret 2026. Kebijakan ini diambil pemerintah karena masih banyak Pemda yang belum menyelesaikan tahapan proses seleksi P3K 2024 tahap 1. Kondisi ini menimbulkan kegundahan para honorer R2 R3 tua yang usianya mendekati pensiun. Kalau diundur Maret 2026, bagaimana nasib honorer R2 yang sudah masuk batas usia pensiun? Kata Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih kepada CPNN Rabu 5 Maret 2025. Dia mengungkapkan, awalnya sangat berharap pengangkatan P3K 2024 dari honorer R2 dan R3 dilaksanakan sebelum seleksi tahap 2 selesai. Sebab, jika menunggu dimulai tahapannya setelah P3K tahap 2 selesai, otomatis pengangkatannya tahun 2026. Apa yang dikhawatirkan honorer K2 terjadi. Kasihan kawan-kawan honorer K2 yang usianya sudah di atas 55 tahun. Bisa-bisa tahun depan tidak bisa terima NIP P3K, keluhnya. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB Rini Widiantini dan Kepala BKN Zudan Arif diputuskan pengangkatan P3K 2024 dimulai tahun depan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menjelaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,
pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CSN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik, beber Menteri Rini. Dalam rakar, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada Oktober 2025, sedangkan P3K 2024 pada Maret 2026. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pusat maupun instansi daerah, sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahdra Banong saat memimpin raker. Dengan begitu, penataan pegawai non-ASN atau honorer yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CSN di tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Data per Januari 2025. Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. P3K tahap 1 mulai September 2024 dan P3K tahap 2 pada Januari 2025. Rini menyampaikan, di tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi P3K sepanjang sejarah. Besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN atau honorer di instansi pemerintah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib R2 dan R3 ya. Bahkan yang paling menyedihkan adalah mereka R2 dan R3 yang mendekati usia pensiun gitu ya. Jika mereka, para honorer yang sudah lolos seleksi P3K 2024 saja pengangkatannya ditunda sampai dengan Maret 2026, bagaimana dengan nasib R2 dan R3 gitu ya? Otomatis kan R2 dan R3 ini pengangkatannya lebih lama lagi, karena pastinya pemerintah akan menyelesaikan terlebih dahulu yang sudah diterima. Bagaimana dengan mereka yang sudah akan memasuki usia pensiun? Apakah mereka tidak akan menikmati atau tidak akan merasakan mendapatkan P3K jika pengangkatan P3K saja diundur sampai Maret 2026? Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan resmi ya dari Kementerian Pan-RB maupun BKN terkait dengan hal ini. Tetapi jika di logika ya mereka dipastikan akan tetap menjadi tenaga non-ASN atau honorer dan tidak akan merasakan mendapatkan P3K jika memang benar pengangkatannya akan diundur sampai 2026. Otomatis R2 dan R3 juga akan mundur. Jadi itu ya, semoga segera ada respon dari Kementerian Pan-RB dan juga BKN terkait dengan hal ini sehingga ada kejelasan ya bagaimana nasib R2 dan R3 ke depan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.